Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil berdasarkan Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-11. Satu ayat saja pada bagian ini dikatakan demikian, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita membayangkan gitu ya, kalau misalnya ada seorang yang sedang dalam kondisi yang sakit parah, sakit misalnya sedang dalam keadaan yang sekarat, namun dia menolak seorang dokter yang datang dengan begitu baik hati, menawarkan akan perawatan medis, menawarkan akan hal-hal yang bisa memulihkan, menyembuhkan dia kepada kesehatannya seperti sedia kala. Mungkinkah kita pernah membayangkan misalnya ada seorang yang sedang megap-megap tenggelam oleh karena tidak bisa berenang, lalu ada seorang pelatih renang yang mau menolong dia, kemudian orang yang sedang megap-megap itu tidak mau menerima pertolongan daripada seorang pelatih yang sudah siap untuk menyelamatkan dia, mengangkat dia dari kondisi ketenggelamannya. Nah, hal-hal yang demikian ini, dua contoh yang saya berikan ini tentulah merupakan hal yang tidak masuk akal kalau kita pikirkan secara serius. Karena apa? Karena yang membutuhkan justru menolak akan sosok atau satu figur yang begitu dibutuhkan untuk kesehatan, untuk keselamatan daripada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kenyataan yang sama seperti itulah yang dilakukan oleh orang Israel, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan terhadap siapa? Terhadap Yesus Kristus yang datang sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu, ini adalah satu keadaan yang memang sangat miris, sangat memilukan sekali, menyedihkan sekali. Ya, bahwa milik kepunyaan Tuhan menolak Sang Juru Selamat yang sudah menyatakan kebaikan, yang sudah menyatakan akan kemurahan hatinya di dalam kondisi dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Dia melayani orang Israel. Dia memberitakan kebenaran. Tetapi orang-orang Israel justru menolak dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus di mana Tuhan menjadi satu figur yang ditolak oleh orang Israel. Pada saat misalnya dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dia disalahkan. Dalam konteks yang lain, para ahli Taurat, para orang Farisi menjebak dia untuk bagaimana melihat dia melakukan kesalahan-kesalahan tertentu supaya dia bisa menjadi orang yang didakwa berdasarkan kesalahan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Nah, bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Mengapa kondisi yang demikian ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan daripada orang Israel? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti bahwa orang Israel pada zaman Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, berada di bawah penjajahan daripada bangsa Roma. Mereka membutuhkan satu sosok atau figur atau tokoh yang bisa menyelamatkan mereka dari kondisi keterjajahan tersebut, dari kondisi menjadi seorang yang diperintah oleh bangsa yang lain. Nah, itulah sebabnya sosok yang dinanti-nantikan itu adalah identik dengan seorang tokoh politik, seorang tokoh militer yang akan membebaskan mereka dari kuasa politik bangsa Romawi. Tetapi mereka tidak menemukan itu di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel menolak Tuhan Yesus karena tidak sesuai dengan harapan daripada mereka. Karena mereka mempunyai satu pandangan tertentu tentang seharusnya begini Mesias. Seharusnya Mesias itu punya satu kemuliaan yang seperti yang mereka harapkan. Tetapi apa yang terjadi pada diri Kristus tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu bahaya yang sangat besar sekali bahwa manusia, bahwa satu umat tertentu punya satu pengharapan, punya satu bayangan, punya satu imajinasi tentang tokoh penyelamat yang bagaimana seharusnya. Dan tokoh itu harus sesuai dengan keinginan mereka, dengan apa yang mereka dambakan. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita.
bahwa segala keinginan kita, bahwa segala pengharapan kita seharusnya itu ditentukan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran daripada Tuhan, menjadi hal yang ada pada diri Tuhan itu sendiri, bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kiranya kita menjadi orang yang selalu menyesuaikan apa yang ada di dalam diri kita, harapan kita, cita-cita kita, sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Bukan sebaliknya, kita mengharapkan supaya Tuhan tunduk dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin.